Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, segala keagungan milik Allah, segala kebesaran, kemuliaan, keindahan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta raya dan seluruh isinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan, terwasilahkan kepada junjungan kita, manusia yang agung, manusia yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diberikan kesempatan dan diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bangun lebih pagi dan kemudian berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan, terwasilahkan kepada junjungan kita, manusia yang agung, manusia yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini yaitu kekuatan persatuan umat akhir zaman, ya. Itu tema kita. Dan perkenalkan, nama saya Akhiruddin, Udin yang terakhir. Ada ribuan Udin di dunia ini. Dan bahkan ada lagunya yang cukup ngetop ya, beberapa tahun yang lalu lah gitu. Lagu Udin Sedunia. Dan saya adalah Udin yang terakhir. Kalau ada Bapak Ibu bernama Awaludin, berarti itu abang saya. Kalau ada Udin yang masih suka merokok, itu namanya Samsudin. Karena rokoknya Samsu. Kalau masih ada Udin yang suka jalan-jalan, namanya Jalaluddin. Dan banyak sekali Udin di dunia ini, dan saya Udin yang terakhir. Nama saya Akhiruddin. Saya dosen dan trainer juga di beberapa lembaga training, dan sering juga mengisi program hati di Cahaya Hati ANTP, dan beberapa pendidikan dan sertifikat yang saya dapatkan. Bapak Ibu semua, saya hobi menulis. Nih kalau Bapak Ibu main ke toko buku, bolehlah baca-baca buku-buku ini nih. Ini buku-buku saya yang sudah ada di toko buku, ya. Ada panduan ABG, ada public speaking, ada AMT, Achievement Motivation Training, ada hidup seimbang, hidup bahagia, ada transformasi diri, ada rahasia bacaan sholat, ada dzikir akut. Ini buku saya yang terbaru, tapi belum dicetak fisiknya, baru e-booknya saja. Itu namanya Tazkiyatun Nafs, mensucikan jiwa. Ini beberapa buku saya. Kalau misalnya main ke toko buku, mampir-mampirlah, lihat-lihat buku ini, lihat-lihat saja. Nggak usah dibeli semua juga, karena banyak juga kan. Tapi ya dibaca-baca juga, dibaca-baca karena bukunya banyak, dibaca, tebel-tebel juga. Buang waktu juga kalau sama toko buku. Ya akhirnya bawa pulang aja lah, beli. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, kalau kita melihat sejarah, umat Islam, ya umat Islam di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikuatkan oleh Rasulullah itu bukan bangunan fisiknya, yang dibentuk oleh Rasulullah bukan bangunan fisiknya, yang dibentuk oleh Rasulullah bukan pakaiannya, yang dibentuk oleh Rasulullah bukan tampaknya. Tapi yang pertama yang dibentuk oleh Rasulullah itu adalah keimanannya. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran, ya, iman seseorang itu yang kuat, kasyajarin, ya, asluha fis sama wa far'uha fil ardi, tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalimat thayyibah la ilaha illallah adalah bentuk ikrar kita sebagai makhluk yang bernama manusia yang mengikuti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia menancap ke dalam hati.
Ya, dia menancap ke dalam hati. Seperti sebuah pohon, kata Allah, tu'ti ukulaha kasyajaratin, seperti sebuah pohon, asluha fis sama wa far'uha fil ardi. Akarnya menancap ke dalam bumi, rantingnya menjulang tinggi ke angkasa. Tu'ti ukulaha kullaha biiznin birabbiha. Setiap tahun, setiap musim dia memberikan buah, dan buahnya bermanfaat untuk orang lain. Nah, inilah yang dibentuk oleh Rasulullah, bentuk keimanan. Jadi untuk menyebarkan agama Islam, yang pertama kali seperti kita ketahui, rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Ketika syahadat seseorang sudah menancap ke dalam hati, menghujam ke dalam hatinya, seperti gambaran Allah, ya, kasyajaratin, seperti pohon yang akarnya menancap ke dalam bumi dan rantingnya menjulang tinggi ke angkasa. Orang yang beriman kepada Allah, yang tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan, dalam situasi kondisi apapun, imannya takkan pernah tergoyahkan. Imannya tak akan tergoyahkan oleh jabatan, imannya tak akan tergoyahkan oleh harta, imannya tak akan tergoyahkan oleh wanita. Imannya kokoh. Nah, bagaimana iman yang kokoh itu? Saya gambarkan seperti pohon yang ada di layar ini. Pohon ini, ya, bisa berbuah dengan banyak, bisa memberikan buah setiap musimnya. Dan ketika banjir, ketika puting beliung, ketika angin kencang, dia tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Karena akarnya yang kuat. Umat Islam, akarnya yang kuat. Bahkan kalau kita pernah dengar, ya, pernah dalam sejarah di awal keislaman, di awal Islam hadir di kota Mekah ketika itu, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa ujian keimanan. Jangankan zaman itu Bapak Ibu semua, hari ini saja masih banyak dari antara kita yang meragukan, ini benar nggak nih peristiwa Isra dan Mi'raj? Karena sulit diterima oleh akal, apalagi di zaman itu. Hari ini saja orang mau naik ke bulan, ya, pakai peralatan yang cukup canggih saja, itu berbulan-bulan. Itu padahal bulan itu di langit pertama, di bawah langit pertama, itu bulan. Jadi orang hari ini, Amerika, Eropa, mau naik ke bulan saja membutuhkan waktu berbulan-bulan. Tapi ketika itu Rasulullah Isra dan Mi'raj nggak sampai 1 malam, cuma setengah malam. Berangkatnya itu habis sholat Isya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 7, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Sebelum subuh sudah kembali lagi ke Masjidil Haram. Ketika disampaikan oleh Rasulullah peristiwa itu, kalau Rasulullah habis dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit berjumpa dengan Allah, menerima perintah sholat, apa orang masyarakat Quraisy ketika itu? Makin mengejek-ngejek, makin mengolok-ngolok. Tapi ketika iman yang berbicara, sampai berita itu kepada sahabat yang mulai Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Abu Bakar? Kalau betul itu kata-kata Muhammad, amantu billah war rasul, saya beriman kepada Allah dan Rasul. Inilah yang membuat umat Islam menjadi kokoh, menjadi kuat. Kenapa? Karena imannya yang kuat. Maka ketika Rasulullah SAW kemudian menyebarkan Islam di kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian Islam tersebar ke seluruh Jazirah Arabia, Islam kuat. Bahkan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani. Islam kuat. Apa yang membuat Islam bersatu? Apa yang membuat Islam kuat? La ilaha illallah. Kokoh menghujam ke dalam hati. Pertanyaannya hari ini, kenapa umat Islam yang begitu banyak, di Indonesia saja lebih dari 85% umat Islam, pertanyaannya kenapa kita tak kuat? Di dunia Arab mayoritas Muslim. Dunia Arab mayoritas Muslim. Kenapa? Pertanyaannya,
Arab tak bersatu, tak kuat. Ternyata sudah digambarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah, ini kata Rasulullah, umat Islam itu banyak, tapi kata Rasulullah, mereka nggak kuat. Mereka nggak kuat. Kemudian ditanya oleh para sahabat, apakah kami sedikit ya Rasulullah? Kenapa kami sedikit? Kata Rasulullah, kalian itu banyak, tapi kenapa kemudian tidak kuat? Karena kalian seperti buih yang di lautan, yang mudah terombang-ambing. Lihat Bapak Ibu semua, saya ilustrasikan buih itu banyak buihnya, banyak buihnya. Tapi kenapa buih itu mudah sekali diombang-ambing oleh ombak? Karena buih tak kuat, tak ada akar. Buih tak kuat. Dan pertanyaannya, kenapa buih itu tidak kuat? Ya, umat Islam kata Rasulullah seperti buih di lautan. Ternyata yang membuat umat Islam tak kuat, ini dia, al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Ini dia ternyata. Pak, Ibu, yang ditangkap KPK itu bukan orang miskin. Bukan orang miskin. Mana ada orang miskin ditangkap KPK? Ngapain? Buang-buang menu-menuhin penjara aja kan? Yang ditangkap KPK itu orang kaya. Orang kaya. Tapi pertanyaannya, kenapa masih korupsi? Itu dia. Ini dia, cinta dunia. Cinta dunia. Seolah-olah dunia itu segala-galanya. Ketika manusia sudah dihinggapi oleh penyakit wahan ini, cinta dunia ini, maka manusia seolah-olah tidak akan pernah mati. Dan yang kedua, takut mati. Takut mati. Saya tanya ke Bapak Ibu semua, jujur, sudahkah di antara kita ada yang merancang usia berapa kita mau mati? Ada? Coba, boleh angkat tangannya 1-2 orang. Pak Ustadz, saya mau mati usia sekian gitu. Ada? Nggak pernah merancang gitu loh. Kenapa? Jangan-jangan kita takut mati gitu loh. Padahal mati itu sebuah kepastian. Setiap hari Pak, Ibu, kita melihat orang mati setiap hari. Apalagi hari ini ya kan. Di TV itu yang mati itu ratusan orang tiap hari. Kita melihat di televisi gitu. Walaupun setiap hari kita melihat orang mati, walaupun setiap hari bahkan mungkin kita menghantar orang mati, walaupun setiap hari mungkin kita mengumumkan orang yang mati, tapi kita takut akan kematian itu. Padahal kematian itu pasti. Dan semua manusia, mau berimankah dia, mau tidak berimankah dia, mau muslimkah dia, non muslimkah dia, pasti percaya bahwasanya pasti mati. Semua kita, saya yakin percaya semua akan kematian. Tapi pertanyaannya, tidak semua orang percaya ada hari pembalasan, ada hari berbangkit setelah kematian itu. Kalau semua manusia percaya akan kematian dan dia tahu apa yang dia lakukan akan dipertanggungjawabkan, maka dia tidak akan menjadikan dunia segala-galanya. Pernah dengar Bapak Ibu semua kisah sahabat Nabi yang mulia? Ketika Rasulullah meninggal, Aisyah bermimpi. Nanti kata Aisyah, Aisyah melihat dalam mimpinya semua sahabat Nabi sudah masuk surga. Dalam mimpi Aisyah, semua sahabat Nabi sudah masuk surga. Dan yang terakhir masuk surga, Bapak Ibu mau tahu siapa? Abdurrahman bin Auf. Apakah Abdurrahman bin Auf tidak banyak pahalanya? Waduh. Kayanya Abdurrahman bin Auf, kekayaannya hanya untuk membantu perjuangan Islam. Membantu perjuangan Islam. Dan salah satu sahabat Nabi, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf paling terakhir masuk surga dari kalangan para sahabat. Kenapa? Ternyata saking banyaknya hartanya, saking banyaknya harta Abdurrahman bin Auf, sehingga yang lain udah masuk surga semua, Abdurrahman bin Auf masih diminta dipertanggungjawabkan terhadap hartanya. Itu orang soleh, itu orang dermawan yang kaya. Lah bagaimana kita?
Kaya iya, mobil banyak, rumah mewah, soleh kagak. Jangan-jangan orang semua sedunia ini udah masuk surga semua, kita belum. Masih ngitung aja gitu. Itu kalau hartanya halal. Bagaimana dari dapat dari yang tidak halal? Nauzubillahi min zalik. Jadi yang membuat umat Islam tidak kuat hari ini bukan karena sedikit, bukan. Kita banyak jumlahnya, tapi karena kita tidak diikat oleh tauhid yang kuat. Dan tauhid kita digerogoti oleh penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Oleh hari ini, pagi hari ini, yuk Bapak Ibu semua kita merancang kira-kira kamu meninggal usia berapa kita? Supaya apa? Supaya kita tahu, kita siap-siap. Mungkin bertanya, Pak Ustadz emang tahu kapan kita meninggal? Ya kagak tahu. Kan boleh kita merancang. Itu urusan terakhirnya urusan Allah gitu. Tapi kita merancang usia berapa? Ya, usia berapa kita mau meninggal? Supaya kita tahu dan kita tidak terlalu cinta dengan dunia ini. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat umat Islam lemah. Ini yang membuat umat Islam lemah. Dua ini, value dan material. Apa itu? Value itu nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai yang ada dalam hadis. Ya. Jadi value nilai-nilai keagamaan itulah yang tertuang di dalam rukun Islam. Nilai-nilai atau value-value yang membuat umat Islam menjadi kuat itu adanya di rukun Islam. Tapi umat Islam hari ini menjalankan rukun Islam hanya rutinitas. Hanya rutinitas. Contoh, ketika kita hari ini, mohon maaf Bapak Ibu semua, manusia yang paling banyak ibadah haji setiap tahun itu Indonesia. Indonesia setiap tahun hajinya. Umroh, widih. Makanya ketika kemarin pandemi di awal tahun, itu berguguran itu travel umroh. Kenapa? Begitu banyaknya travel umroh yang ada di Indonesia. Jadi kalau rutinitas, kalau ritual, Indonesia nomor 1. Tapi masalah makna spiritual, nilai-nilai keagamaannya itu patut kita pertanyakan. Yang menjadi fokus kita ini materi, mentalitas, kualitas, intelektual, fisik. Ini yang menjadi fokus kita. Nah, pertanyaannya bagaimana membentuk spiritualitas? Bagaimana membentuk nilai-nilai keagamaan itu? Saya beri contoh Bapak Ibu semua. Sebuah negara yang hebat luar biasa, Swiss. Hebatnya luar biasa. Coba, hari ini yang paling aman itu Swiss. Negara paling aman itu Swiss. Ya, paling aman Swiss itu. Bahkan di Swiss itu nggak punya polisi katanya. Saya belum pernah ke Swiss, tapi saya baca-baca nggak ada polisi katanya. Kenapa nggak ada polisi? Masyarakatnya sudah polisi semua. Jadi masyarakat Swiss itu udah polisi semua. Orang kalau mau nyimpan uang itu ke Swiss. Paling aman di Swiss itu. Ya. Pendapatan per kapita penduduknya luar biasa. Nomor 1 setelah Amerika. Bayangkan Bapak Ibu. Tuh coklat paling mahal ya Swiss, coklat Swiss. Ya. Tempat wisata paling dinanti-nantikan dan didamba-dambakan orang itu ke Swiss. Nyimpan uang paling nyaman di Swiss. Kita lihat satu lagi negara, Jepang. Negara Jepang negara yang paling hebat di Asia Tenggara, bahkan dunia hari ini. Bahkan produk-produk Jepang hari ini menjadi unggulan, bahkan mahal. Orang bangga punya produk Jepang. Negara kompetitif, ya, berteknologi tinggi. Negara yang bangkit dari keterpurukan tahun 45. Tahun 45 kalau kita masih ingat, negara Jepang itu hancur lebur. Bukan hanya negaranya yang hancur, tapi ekonomi hancur. Ya, rakyatnya mati semua. Negara kita tahun 45 malah merdeka. Pertanyaannya hari ini, siapa yang lebih maju? Jepang apa Indonesia? Ya, motor, mobil hari ini dikuasai oleh Jepang. Ternyata Islam pernah berjaya Bapak Ibu semua.
Baca sejarahnya Andalusia Spanyol. Kita pernah berjaya. Kenapa umat Islam ketika itu berjaya? Ini dia. Ini orang-orang hebat luar biasa yang membuat umat Islam berjaya ketika itu. Lihat, para ilmuwan yang hari ini buku-bukunya menjadi acuan seluruh dunia. Kedokteran di sini. Matematika di sini. Andalusia Spanyol. Dulu orang Eropa, Pak, Ibu, itu nggak kenal mandi. Bahkan hari ini loh, lihat kalau di film-film barat itu, jarang ada adegan mandi itu. Jarang ada adegan mandi itu. Kenapa? Karena memang mereka nggak terbiasa mandi dulunya itu. Mereka baru kenal yang namanya mandi itu. Mandi itu ketika zaman keemasan Islam di Spanyol. Kenapa? Akhirnya air itu bisa mengalir ke rumah masing-masing dengan kincir angin itu, kincir air itu. Jadi yang membuat kincir air itu bukan Belanda, tapi Andalusia Spanyol. Itu mereka yang membuat kincir air sehingga air itu bisa ngalir ke rumah masing-masing dan akhirnya mandi. Orang Barat ketika itu nggak kenal dengan mandi. Untuk membuat biar tidak bau maka pakai minyak wangi. Tapi orang Islam terbiasa dengan mandi. Bahkan setiap hari kita bisa 2-3 kali mandi. Bahkan kalau masyarakat kita di perkampungan itu bisa 5 kali. Setiap mau sholat mandi dia. Setiap mau sholat mandi dia. Ya, inilah kehebatan umat Islam ketika itu. Pertanyaannya Bapak Ibu semua, kenapa umat Islam di Spanyol itu kuat? Kenapa umat Islam pernah berjaya ketika itu? Kenapa? Karena ini dia. Ini dia. Makna spiritual dalam setiap ibadah itu yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil satu contoh. Satu contoh ibadah rutinitas yang mungkin hari ini kita lupakan makna spiritualnya. Sholat. Value sholat. Sebuah ungkapan dari seorang pakar yang bernama Napoleon Hill, dia mengatakan bahwasanya penemuan terbesar abad ini adalah manusia bisa merubah dirinya dengan merubah sikapnya, dengan merubah pola pikirnya. Ternyata Bapak Ibu semua, untuk merubah sikap, untuk merubah karakter, yaitu dengan sholat. Untuk disiplin dengan sholat. Untuk disiplin dengan sholat, diajarkan dalam sholat. Untuk tepat waktu diajarkan dengan sholat. Untuk jujur diajarkan dalam sholat. Ya, kita lihat satu persatu. Hubungan kekurangan value sholat yang terkait dengan karakter buruk. Contoh, sholat terburu-buru mengakibatkan ceroboh dan kurang konsentrasi. Bukankah ini yang terjadi di sekitar kita? Banyak orang ceroboh, akhirnya menyesal minta maaf, sudah melakukan kesalahan, ujung-ujung minta maaf. Jangan-jangan karena sholatnya terburu-buru. Sholat 5 waktu terburu-buru, sholat wajib, bukan sholat yang lain, sholat wajib aja dulu. Terburu-buru sholat itu, pengen cepat-cepatan. Kayaknya kalau sholat itu imamnya baca ayat panjang itu menumel aja di belakang tuh. Ya, imam lama bener baca sholat, baca ayatnya. Udah gatal aja kakinya itu berinsangan gitu kan. Apalagi imamnya bacanya, kalau imam kayak tadi mantap banget itu ya kan. Saya nyangka satu an-naba jangan setengah itu, satu aja itu. Kalau perlu satu rakaat itu, kalau subuh itu, Pak sholat subuh Rasulullah ya itu tidak kurang dari 75 ayat setiap subuh. Jadi kalau sholat subuh imamnya baca ayat yang panjang jangan protes. Memang begitu sunahnya. Ya, begitu sunahnya. Ini imam baca panjang dikit aja, amat benar nih imam. Numel dia, ujung-ujungnya dia ngantuk, tidur. Jadi sholat itu harus tomakninat, jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Jadi sholat yang terburu-buru membuat orang itu ceroboh dan kurang konsentrasi. Jadi kalau kita hari ini mohon maaf kurang konsentrasi, coba deh sholatnya itu. Ya, sholatnya itu jangan terburu-buru, santai aja, maknain Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu. Ini enggak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo, ini kayak tahu burung pelatuk. Sholat itu kayak burung pelatuk. Tuk, 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 tuk. Nah, orang-orang seperti ini pasti hidupnya kurang konsentrasi dan ceroboh orangnya. Terbukti hari ini. Banyak orang kena undang-undang ITE, ya kan,
mencaci maki segala macam, ujungnya minta maaf. Kenapa? Mungkin itu ceroboh, nggak dipikirin dulu. Yang kedua, sujud tidak khusyuk mengakibatkan sombong. Jadi sujud itu terapi kesombongan, Pak. Kenapa? Karena kepala kita ini kan yang paling berharga. Di kepala kita ini, orang Indonesia itu kalau dicoel kepalanya bisa bunuh-bunuhan itu, kecuali waktu main bola ya. Itu. Jadi kepala kita yang kita anggap mulia ini, kepala yang kita anggap pintar, cerdas ini, ketika sholat di mana tempatnya? Ketika sujud di mana tempatnya? Sejajar dengan kaki. Sejajar dengan kaki. Bahkan lebih rendah dari tumit kita. Dan di dalam sujud itu, apa yang kita baca? Salah satu yang kita baca, Subhana Rabbiyal A'la. Kita dalam keadaan sujud paling rendah, nempel ke bumi, tapi mulut kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Coba. Kita dalam keadaan paling rendah memuji Allah yang maha tinggi. Terapi kesombongan. Terapi kesombongan. Jadi kalau mau melihat orang-orang sombong di sekitar kita, bisa jadi sholatnya salah satunya sujudnya itu nggak bermakna itu. Ya. Yang kedua, yang selanjutnya, salam tidak sungguh-sungguh mengakibatkan tidak peduli. Hari ini kita dituntut kepedulian. Peduli hari ini, karena ada ribuan orang hari ini, mohon maaf, yang di PHK. Ada ribuan orang hari ini yang kehidupannya susah. Yang tadinya sebelum pandemi susah, tambah pandemi lebih susah lagi. Hari ini kita dituntut kepedulian. Ada dalam sholat. Maka ketika dalam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa harus nengok kanan kiri sih? Yang wajib kan salam pertama doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, selesai sholatnya. Rukunnya selesai. Cukup salam pertama yang wajib. Tapi disunahkan oleh Rasulullah 2 kali salam kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Keselamatan sebelah kanan, keselamatan sebelah kiri. Peduli sebelah kanan, peduli sebelah kiri. Lihat sebelah kanan kita, lihat tetangga kita sebelah kanan, lihat tetangga sebelah kiri kita, lihat orang di sekitar kita, lihat. Itu maksudnya. Jadi salam itu jangan Assalamualaikum warahmatullahi. Waduh. Ujung-ujungnya tak ada maknanya itu salam kita. Tak ada maknanya salam. Ternyata salam, maka Rasulullah salam itu usahakan pipi kita ini dilihat oleh orang di belakang kita. Untuk apa? Biar maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang belakang kita seolah melihat pipi kita. Itulah salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Stop dulu. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholatnya, tanpa doa kabur aja. Ini fenomena sholat umat Islam. Maka sholat yang tidak khusyuk, sholat yang terburu-buru, sholat sujud yang tidak khusyuk, salam yang tidak sungguh-sungguh mengakibatkan tidak peduli. Selanjutnya, tidak berjemaah mengakibatkan egois. Dah, ini udah pasti dah. Jadi salah satu penyebab kenapa umat Islam seperti buih di lautan banyak tapi tidak kuat karena mereka malas berjamaah. Malas berjamaah. Malas berjamaah. Gak usah jauh-jauh dah, mohon maaf. Di komplek kita ini berapa kakak yang muslim? Berapa kakak yang muslim? Pertanyaan, berapa kakak, berapa perwakilan keluarga yang sholat berjamaah di masjid? Itu di kita, Pak. Di tempat saya tinggalnya bukan di komplek, di perkampungan. Di perkampungan itu kalau informasi saya kata Pak RW ada sekitar 800 kakak. Lebih malah. Yang sholat berjamaah itu, ya ampun. 100 orang itu udah syukur banget udah. Nggak ada berapa persennya gitu. Maka kenapa kita nggak kuat? Karena nggak ada niat sholat berjamaahnya. Persatuan itu di sholat berjamaah itu. Jadi kalau mau bertanya kenapa umat Islam banyak seperti buih di lautan tapi tak kuat, karena sholat berjamaahnya sepi. Kalau mau sholat berjamaah ramai, akhirnya masjid ditingkat jadi 2, 3, 4, 5 segala macam. Ketika sholat Jumat penuh, sholat Jumat penuh, sholat Jumat. Kenapa sholat Jumat penuh? Karena pas jam istirahat. Orang sholat berjamaah, daripada di kantor sholat Jumat yuk, sholat Jumat.
Tapi sholat subuh, hanya berapa persennya? Belum sholat-sholat yang lainnya. Ya. Jadi tidak berjemaah menyebabkan egois. Sholat terlambat mengakibatkan kurang disiplin dan tidak menghargai waktu. Coba, sholatnya hobinya masbuk aja. Pokoknya itu kalau tanya hobinya apa? Masbuk. Sholat telat. Sholatnya telat. Kalau sholat Jumat, ayo sholat Jumat. Imam juga khotib juga belum naik mimbar itu. Telat mulu. Hobi telat gitu. Kenapa tidak datang lebih awal? Karena itu untuk terapi kedisiplinan. Pak Ibu, ini baru sholat ya, belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Belum ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita ini, kisah ini. Seorang hebat yang luar biasa. Namanya Muhammad Al-Fatih. Ini Muhammad Al-Fatih ini. Penakluk kota Konstantinopel, Turki. Istanbul, Turki. Ya. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam, kata Rasulullah. Pemimpin yang menaklukkan kota ini adalah sebaik-baik pemimpin. Dan pasukan yang berada di bawah komandonya sebaik-baik pasukan. Rasulullah bersabda ini ketika perang Khandaq. Perang Khandaq, perang Parit. Yang ketika itu umat Islam menang tanpa peperangan. Kenapa? Karena kafir Quraisy dan sekutunya tidak bisa masuk kota Mekah, kota Madinah, karena ada parit yang sangat besar, sangat lebar. Ya. Rasul bersabda, ya, nanti kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkan kota itu sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya sebaik-baik pasukan. Padahal umat Islam masih sedikit, bagaimana menaklukkan kota yang luar biasa itu, yang tidak ada negara satupun yang bisa menaklukkan kota itu. Ya. Kemudian Rasulullah meninggal digantikan 4 sahabat yang mulia. Semua para sahabat, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bahkan zaman Muawiyah, ya, ingin menaklukkan kota itu. Kenapa? Ingin menjadi pemimpin sebaik-baik pemimpin. Tapi tak ada yang berhasil. Ketika kekhalifahan Turki Utsmani, ada seorang remaja berusia 20 tahun. Dia menggantikan ayahnya sebagai khalifah dan dia ingin menaklukkan kota Konstantinopel. Berproses lebih kurang 3 tahun. Di usianya yang ke-23 dia ingin menaklukkan kota itu. Dia memiliki pasukan yang hebat luar biasa. Tapi peperangan itu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu belum berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Kenapa begitu sulit menaklukkan kota itu? Karena kota itu dikelilingi oleh laut. Dan di laut itu ada rantai yang sangat besar. Setiap kapal perang yang lewat dia otomatis tenggelam. Jadi ketika itu ya armada peperangan itu ya kapal laut, belum ada pesawat, apalagi tank belum ada. Adanya itu kapal laut. Kapal laut hanya bisa lewat laut. Di tengah laut ada rantai, nggak bisa lewat. Kalau maksa lewat tenggelam. Jadi belum perang udah kalah duluan. Dia berpikir, dapatlah dia idenya untuk menaklukkan kota Konstantinopel itu. Jangan lewat laut kapal itu, tapi lewat belakang. Jangan lewat depan, tapi lewat belakang. Lewat belakang gimana mungkin? Oh, ada gunung. Masa ada kapal laut naik gunung? Tapi sesuai dengan sabda Nabi, pasukan yang berada di bawah komandonya sebaik-baik pasukan. Itu kapal-kapal perang itu naik gunung, Pak. Pernah nonton filmnya ya? Nonton film. Itu pakai gelondongan kayu. Pakai gelondongan kayu itu naik gunung, turun gunung sampai ke pintu gerbang kota Konstantinopel di belakang. Singkat cerita, Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Kenapa? Karena dengan strategi yang luar biasa itu. Ketika mau sholat Jumat, Muhammad Al-Fatih berpidato. Muhammad Al-Fatih berpidato di depan ribuan pasukannya. Apa pidatonya? Siapa yang jadi imam sholat Jumat hari ini, maka otomatis dia menjadi khalifah pertama di kota Konstantinopel. Tapi untuk menjadi imam sholat hari ini, kata Muhammad Al-Fatih, ada 3 syaratnya. 3 syaratnya. Untuk menjadi imam sholat Jumat hari ini ada 3 syaratnya. Yang pertama, kata Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kalian yang dari balik, dari kecil tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Masya Allah Pak Ibu, ternyata sholat. Jadi untuk menjadi khalifah, untuk menjadi imam itu sholat.
Siapa di antara kalian tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, kata Muhammad Al-Fatih, maju ke depan jadi imam. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Seluruh pasukan Muhammad Al-Fatih tidak ada yang duduk, semuanya tetap berdiri. Kenapa? Artinya sesuai dengan sabda Nabi lagi. Pasukan yang dibawa komandonya sebaik-baik pasukan Muhammad Al-Fatih rajin ibadah. Sholat tidak pernah terlambat, sholat tidak pernah ditinggalkan. Maka sebaik-baik pasukan. Karena nggak mungkin jadi imam semua toh. Masa jadi imam semua, siapa jadi makmum kan? Maka masuk syarat yang kedua. Siapa di antara kalian, kata Muhammad Al-Fatih, yang dari balik sampai detik ini tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, silakan maju ke depan jadi imam. Sholat sunnah rawatib, sholat ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah. Jadi pasukan Muhammad Al-Fatih bukan hanya rajin sholat 5 waktu, tapi sholat sunnahnya, qobliyah dan ba'diyah rajin sholatnya. Masih banyak yang berdiri, sebagian ada yang duduk. Maka masuk syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Kata Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kalian dari balik sampai detik ini tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tahajud, silakan maju ke depan jadi imam. Semua pasukannya duduk, tinggal satu orang yang masih tetap berdiri, dan dialah Muhammad Al-Fatih sendiri. Maka dikenal dalam sejarah tinta emas sejarah Islam, kekhalifahan Islamiyah, pemimpin yang rajin sholat tahajud, panglima perang yang rajin sholat tahajud, jenderal perang yang rajin sholat tahajud, presiden yang rajin sholat tahajud, gubernur yang rajin sholat tahajud, bupati wali kota yang rajin sholat tahajud, camat lurah yang rajin sholat tahajud, RT RW yang rajin sholat tahajud. Bahkan lebih kecil pemimpin itu, pemimpin rumah tangga, seorang ayah yang rajin sholat tahajud. Masya Allah. Kita mulai dari yang terkecil Bapak Ibu semua. Untuk menjadikan umat Islam kuat, maka kuatkan di rumah dulu. Dengan cara apa? Rajin sholat tahajud. Rajin sholat tahajud. Tengah malam jam 2, jam 3 bangun. Bangun sholat tahajud. Bangunkan istrinya, bangunkan suaminya. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW, seorang suami yang bangun tengah malam kemudian dia membangunkan istrinya, maka sepanjang malam malaikat rahmat mendoakan keluarga itu. Sebaliknya, seorang istri bangun tengah malam kemudian membangunkan suaminya, maka sepanjang malam malaikat rahmat mendoakan keluarga itu. Sholat tahajud. Ternyata salah satu yang membuat umat Islam itu kuat dengan sholat tahajud. Rumah tangga kuat dengan sholat tahajud. Negara kuat dengan sholat tahajud. Bahkan sebuah bangsa akan kuat dengan sholat tahajud. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata untuk menjadikan umat Islam itu kuat bukan materinya, tetapi bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud pasti memiliki keimanan yang kuat. Pasti memiliki keimanan yang kuat. Kalau iman nggak kuat, nggak mungkin mau bangun-bangun tengah malam. Ngapain gitu? Ngapain bangun-bangun tengah malam? Buang-buang waktu aja. Mendingan tidur sampai subuh. Bahkan subuh pun telat gitu kan, subuh pun bahkan tidak ke masjid. Kenapa? Karena yang membuat kita bangun tengah malam itu iman. Yang membuat Bapak Ibu semua pagi-pagi berangkat dari rumah yang jauh bawa motor yang dekat jalan kaki duduk di sini, itu apa yang membuat kita ingin duduk di sini? Bukan karena penceramahnya, bukan karena DKM, bukan karena masjid, bukan, karena iman. Kalau nggak iman, ngapain duduk di sini? Mendingan pulang aja lah. Olahraga pagi-pagi ya biar sehat. Tapi karena iman kita betah duduk di sini. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini Pak Ibu, dalam sebuah hadis qudsi. Jadi Al-Qur'an ada 30 juz kan? Ada 30 juz Al-Qur'an itu. Ternyata dari semua ayat dalam Al-Quran, dari surah yang ada dalam Al-Quran, yang kita baca minimal 17 kali sehari semalam itu, dan setiap kita baca itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjawab bacaan kita itu. Orang baca Yasin, Allah nggak jawab. Orang baca Al-Baqarah, Allah nggak jawab. Tapi ketika orang Islam dalam sholatnya dia membaca Al-Fatihah, setiap ayat Allah jawab Al-Fatihahnya. Sebuah hadis qudsi
Hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini lebih tinggi levelnya di atas hadis sahih, ya, hadis Nabi, tapi di bawah Al-Qur'an. Karena dia adalah firman Allah yang menggunakan bahasa Nabi. Kalau Al-Qur'an, letter-letternya, bahasanya, semuanya itu adalah dari Allah. Hadis Nabi semuanya bahasa Nabi, tapi hadis qudsi firman Allah yang menggunakan bahasa Nabi. Ini hadisnya. Hadisnya ini Bapak Ibu semua. Ketika kita membaca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah langsung menjawab Al-Fatihah kita. Apa jawaban Allah? Hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Kemudian kita lanjutkan Al-Fatihah kita. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Apa Allah jawab? Hambaku telah menyanjungku. Kita lanjutkan Al-Fatihah kita. Maliki yaumiddin. Raja menguasai hari pembalasan. Allah jawab, hambaku telah memuliakanku. Coba Pak, tengah malamnya jam 2 kita bangun, kita sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab Al-Fatihah kita. Allah jawab Al-Fatihah kita. Makanya apa balasan bagi orang-orang yang sholatnya luar biasa itu? Akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. La tanha anil fahsya'i wal munkar. Tangannya terhindar dari berbuat keji, matanya terhindar dari berbuat keji, lisannya terhindar dari berbuat keji. Kenapa? Karena Allah jaga lisannya, Allah jaga hatinya. Karena sholat kita. Kita lanjutkan Al-Fatihah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, dan hanya Engkau juga kami mohon pertolongan. Apa jawaban Allah? Ayat ini kata Allah, antara aku dan hambaku setengah-setengah. Setengah kita memuji Allah, tapi setengahnya kita mohon pertolongan. Kemudian kita lanjutkan Al-Fatihah kita. Siratal ladzina an'am ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus ya Allah, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Jawaban Allah terhadap ayat ini, itu semua untuk hambaku kata Allah, dan hambaku berhak atas apa yang dimintanya. Maka kita mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkan. Al-Fatihah Pak. Maka kalau baca Al-Fatihah pelan-pelan aja. Satu ayat saja, nggak usah diwasol, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bayangkan Allah menjawab setiap ayat Al-Fatihah itu. Gak usah diwasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gak ada makna sholat kita. Tidak ada makna dalam sholat kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan kalau mungkin terakhir ini saya pidato Rasulullah ketika Futuh Mekah, pesan Rasulullah untuk persatuan umat Islam, ternyata value-nya yang ditekankan oleh Rasulullah dalam pidatonya ini. Inti dari pidato Rasulullah SAW ketika Futuh Mekah itu, beliau berkhutbah, berpidato dan menyampaikan kepada kaum muslimin ketika itu. Dan salah satu pesan yang paling terkenal, yaitu Rasulullah meninggalkan 2 warisan kepada kita. Rasulullah meninggalkan 2 warisan. Apa warisan itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa Rasulullah menyampaikan itu di pidato terakhirnya? Kenapa? Karena mungkin nanti suatu saat orang hanya membaca Al-Quran tapi tak tahu maknanya. Orang hanya membaca Al-Quran tapi tak paham artinya. Orang hanya membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah.
Itu kalau yang baca. Pertanyaannya bagaimana kalau tak baca? Baca saja belum tentu mengamalkan. Bagaimana kalau tak membaca? Hadis Nabi juga begitu. Orang hari ini berlomba-lomba untuk menjalankan sunnah Nabi yang nampak. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Yang nampak saja, ya. Tapi sunnah-sunnah Rasulullah yang lainnya tidak dikerjakan. Banyak orang hari ini hanya mengejar sunnah Nabi yang nampak-nampak saja. Yang itu bisa dilihat secara fisik. Tetapi sunnah-sunnah Rasulullah, yang itu sholat tahajud, sholat duha, ya, sholat rawatib, menyantuni anak yatim, itu tak dikerjakan. Jadi banyak orang hari ini memegang Al-Quran tapi tak paham nilai-nilai value di dalam Al-Quran itu. Orang hari ini banyak mengejar sunnah Rasulullah tapi tak paham inti arti dari value sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam dari mulai sedikit, bahkan hari ini ribuan, bahkan miliaran umat Islam di muka bumi ini. Tapi kita seperti buih di lautan, kata Rasulullah, yang mudah terombang-ambing, yang mudah terbawa arus. Ketika arus kanan kita ikut kanan, arus kiri kita ikut kiri, arus atas kita harus atas. Lihat hari ini mudah sekali terpecah belah kita, ya. Hari ini zaman pilkada. Kita di Tangerang Selatan hari ini mau pilkada. Jangan-jangan hari ini kita mulai terpecah belah dengan partai-partai, dengan calon-calon yang ada. Mudah sekali terbawa arus umat Islam hari ini. Tak punya pendirian, tak punya kekuatan. Kenapa? Karena kita tak bersatu. Kenapa kita tak bersatu? Dua kata Rasulullah, al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Belajarlah dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka memiliki harta tapi tidak dijadikan harta itu sampai melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berani mati, tapi bagaimana mati itu sebuah keharusan, dan kita akan mendapatkan itu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita. Bapak Ibu semua jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah walaupun sedikit akan memberikan sedikit yang mungkin belum tahu jadi tahu, yang mungkin sudah tahu makin mantap, makin kuat. Sebuah pengulangan, ya, sebuah pengulangan. Kenapa? Karena sholat aja diulang-ulang setiap hari, ya. Untuk apa? Untuk penguatan. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan. Ketika kita ulang-ulang terus-menerus, maka dia akan menjadi kokoh, menjadi kuat, dan akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain waktu dan kesempatan dengan tema-tema yang lain. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, betul Pak, fenomena di masyarakat kita, ya, yang cinta dunia dan takut mati ini bukan hanya di kalangan masyarakat awam yang tak berilmu, mohon maaf, tapi yang berilmu, ya, para pemimpin umat, ya, pemimpin masyarakat, mohon maaf, mungkin ada juga para ustadz, para kiai, para ulama yang mungkin juga melakukan hal seperti ini. Takut cinta dunia, takut mati, berlomba-lomba mencari dunia. Ya, berlomba-lomba mencari dunia. Kenapa ini terjadi? Karena iman yang tak kuat tadi itu. Syahadatnya yang tak menancap ke dalam hati, Pak. Syahadatnya yang tak menancap. Jadi ketika syahadat kita itu menancap ke dalam hati, maka dia akan memancar ke seluruh tubuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kasyajaratin asluha fis sama wa far'uha fil ardi tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha. Jadi iman yang kuat itu akan memancar ke seluruh tubuhnya. Iman itu akan muncul lewat lisan. Orang yang beriman, orang yang menancap imannya dalam hati, lisannya tak mungkin mencaci maki orang, tak mungkin berbohong, tak mungkin menyebarkan fitnah, tak mungkin mengadu domba, tak mungkin. Kenapa? Karena iman. Jadi pertanyaannya, kalau ada orang yang siapapun dia yang masih suka mengadu domba, yang masih suka membuli, masih suka mencaci maki, pertanyaannya, imannya bagaimana? Imannya tak berbuah.
Iman itu muncul ke tangan. Tangan orang-orang yang beriman yang menancap ke dalam hati, tangannya tak mungkin mengambil hak orang lain. Jadi kalau ada orang yang mengambil hak orang lain, mencurikah dia, malingkah dia, korupsikah dia, pertanyaannya yang salah di mana? Iman. Ketika kakinya ringan berjalan tempat maksiat ringan kakinya, diajak ke masjid berat. Pertanyaannya yang membuat kaki berat itu apa? Iman. Iman yang tak kuat. Jadi problemnya itu adalah keimanan. Orang ketika imannya kuat, maka dia memancar ke seluruh anggota tubuhnya, dia berbuah. Contoh gini Pak, kita masih di wilayah Bintaro dan sekitarnya ini. Bapak tahu kenapa disebut Bintaro? Itu ada pohon Bintaro namanya. Pernah lihat pohon Bintaro? Pohon Bintaro itu biasanya tumbuhnya di rawa-rawa, di samping rawa-rawa itu. Makanya dibilang ini Bintaro. Ada di daerah Bintaro. Karena pohon itu paling banyak di daerah Bintaro. Dulu sebelum dijadikan perumahan-perumahan, semuanya itu banyak pohon Bintaro itu. Pohon Bintaro itu Pak, jangankan kena angin puting beliung, kena banjir dikit aja dia ke bawah air. Kenapa? Pertama tadi slide saya, akarnya tak kuat. Jadi pohon Bintaro itu akarnya nggak kuat. Akarnya nggak kuat. Buah pohon Bintaro itu Pak, buah pohon Bintaro itu kayak ini apa namanya itu yang buahnya itu indah banget. Apalagi kalau matang, merah, kuning, itu indah banget tuh. Tapi jangan coba-coba dimakan. Pernah dilakukan sebuah penelitian, ternyata salah satu racun yang terhebat itu salah satunya di buah Bintaro itu. Jadi iman yang tak kuat bisa jadi dilogikakan dengan pohon Bintaro tadi itu. Dia mudah terombang-ambing, mudah terjerabut, buahnya racun semua. Iman orang yang tak kuat, lisannya racun, tangannya racun, kakinya racun, seluruh anggota tubuhnya racun. Ngomong racun, ngomong racun, ngomong racun. Itu karena iman yang tak kuat. Tapi ketika iman yang kuat, mungkin kita bisa logikakan ya buah pohon ini kali ya, pohon mangga kali ya. Pohon mangga itu kan kuat itu mangga. Jarang kita melihat mangga itu tercerabut akarnya, itu jarang. Karena kuat pohonnya. Lihat hampir semua orang suka dengan mangga. Bisa jadi ya logikanya begitulah ya. Jadi iman yang kuat itu akarnya kuat, ketika berbuah lisannya bagus. Lisannya itu sejuk. Lisannya sejuk, tangannya indah, kakinya indah. Itulah yang menyebabkan cinta dunia dan takut mati tadi itu. Karena iman yang bicara. Ketika dunia menjadi pilihan utama, ketika takut dengan kematian, bisa jadi imannya yang takut. Mungkin itu Bapak. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir batin, keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.